call is now being recorded. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pola makanan sehat, gizi dan seimbang dari Wira Aji Utama, NIM 196012411119. Pada kesempatan kali ini, selain membahas pola makan sehat dan bergizi dan seimbang, saya juga akan menampilkan tentang permainan pendek berupa kuis pilihan ganda yang telah saya buat. Langsung saja, yang pertama. Kompetensi inti: memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar 3.2, memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Kurikulumnya merupakan sekolah menengah pertama kelas 8, kurikulum 2013. Buka. Apa itu pola makan sehat? Pola makan sehat ialah pola makan sehat, yaitu berupa gaya makan yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia. Khususnya, banyak orang yang mengonsumsi makanan tanpa pertimbangan dan lebih mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Tak cukup hanya nasihat maupun ajakan, juga dibutuhkan kesadaran tinggi untuk menganut pola makan sehat. Harus dipahami dulu, betul-betul tubuh perlu asupan gizi, mineral, vitamin, dan serat yang seimbang guna optimalisasi proses metabolisme tubuh. Gizi seimbang dapat kita dapatkan dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Lalu, bagaimana cara menerapkan gizi seimbang yang sehat? Yaitu kriteria pola makan yang sehat. Yang pertama, keseimbangan jumlah energi. Jumlah energi yang diperlukan tubuh juga harus seimbang sesuai dengan kadar tubuh yang ada. Komposisi gizi pun harus memenuhi syarat tertentu, semisal karbohidrat 60%, protein 15%, dan lemak sebanyak 25% dari total kebutuhan energi atau gizi, angka kecukupan gizi. Lalu, ada zat gizi terpenuhi. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu yang ketiga, peraturan pola makan dengan jadwal makan yang teratur, seimbang antara kebutuhan tubuh dan makanan secara yang cukup. Penerapan pola makan sehat. Yang pertama, mencermati bahan-bahan makanan sebelum dikonsumsi, berbanyak konsumsi makan dari sumber nabati, berbanyak jumlah makanan serat, meminimalkan penggunaan lemak jenuh, variasi makanan, bahan makanan alami, makan secukupnya, dan makan secara teratur. Saran lainnya dari Departemen Kesehatan RI, Direktur Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan 1993, yaitu 10 cara hidup sehat. Yang pertama, jangan makan melebihi kebutuhan, jangan makan dengan tergesa-gesa, hindarilah rasa lapar yang amat sangat. Jika harus makan makanan selingan, pilihlah yang rendah kalori seperti buah-buahan. Usahakanlah selalu sibuk menghindari keinginan untuk makan. Jika sedang masak, hindarilah mencicipi berulang kali. Usahakan untuk minum dengan kopi atau tanpa gula. Biasakanlah untuk mendukung keluarga agar selalu makan sesuai kebutuhan. Makanlah dengan seimbang, pilihlah makanan yang berserat, dan hindarilah untuk menyimpan makanan yang disukai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makanan. Yang pertama, faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar manusia, dan faktor lainnya selain faktor ekstrinsik yaitu faktor intrinsik. Pertama, lingkungan alam. Pola makan masyarakat tergantung pada lingkungan alam sehingga mempengaruhi gaya hidup makan. Lalu, lingkungan sosial. Lingkungan sosial mempunyai kebiasaan makan yang berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan yang dianut. Lingkungan budaya dan agama. Upacara keagamaan dan budaya juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat setempat. Lalu, lingkungan ekonomi.
Golongan ekonomi kuat mempunyai kebiasaan makan yang cenderung cukup, dan golongan masyarakat ekonomi lemah mempunyai kebiasaan makan yang memberikan nilai gizi di bawah kecukupan. Lanjut, faktor ekstrinsik. Pertama, sosialisasi emosional. Perkembangan mental dan emosional masyarakat bisa mempengaruhi kebiasaan makanan, contohnya keramahan lingkungan. Lalu, keadaan jasmani dan kejiwaan yang sedang sakit. Keadaan atau kesehatan sangat mempengaruhi kebiasaan makan. Gigi misalnya, memaksa orang untuk membiasakan diri dengan makan yang lunak. Keadaan bersifat terpaksa ini mengakibatkan nafsu makan menjadi sangat menurun dan konsumsi zat gizi gula juga menurun. Menu makanan sehat dilihat dari tabel yang mencukupi kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kalori. Jika ingin tubuh yang ideal bisa sampai 2.000 kalori. Bisa dilihat jadwal yang saya tampilkan. Contohnya saja, semisal dalam pagi bahan makanannya yaitu roti, telur, kacang merah. Nakarnya 1 porsi atau 1 P2, 1,5 P3, P4 atau segendak. Ukurannya 2 potong, 1 butir atau 2 sendok makan. Menu yang bisa dipilih yaitu roti panggang, omelet, sup kacang merah, dan wortel. Yang lainnya bisa dilihat ya, terutama porsi makan siang dan malam. Ada perbedaan pada tiap-tiap waktunya dalam mengkonsumsi makanan. Untuk agar tidak bosan, konsumsi makanan sehat yang berbeda jenis agar ada variasi macam gizi dan nutrisi. Samping mengkonsumsi makanan yang sehat, itu juga harus memerlukannya konsumsi air putih, sedangkan air mineral dari sumber yang dimiliki sebagai air minum sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan cairan sekaligus mineral. Selain itu, usahakan untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan istirahat yang cukup untuk rutin olahraga. Tambahan, jika ada perlu, konsultasi dokter juga diperlukan untuk mendapatkan saran mengenai makanan sehat dan pola hidup yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Terima kasih. Lalu ada permainan tambahan yang dari saya buat. Yang pertama, terkait materi tadi juga ada soal yang contoh seperti ini, yaitu gaya makan sesuai kebutuhan tubuh, tidak berlebihan. Disebut yang pertama ada pilihan pola makan sehat, B. Makan seadanya, C. Makan alat berat, D. Makan yang terpenting kenyang. Lalu saya akan memilih jawaban A. Pola makan sehat. Nah, jawabannya adalah pola makan sehat sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Lalu soal kedua, pola makan sehat agar menunjang aktivitas fisik terutama pendidikan jasmani, yaitu A. 5 sehat dan 4 sempurna, B. 6-9 sehat dan 6-6 sempurna, C. 4 sehat 5 sempurna, D. Semua benar. Seperti yang dilihat, jawaban yang benar adalah jawaban C, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Kurang lebihnya seperti itu dari presentasi materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.